apakah langit itu merupakan kiblatnya doa? Sebagaimana kita berdoa menghadapkan tangan ke atas. Jemaah sekalian, mengapa ada anggapan atau muncul ungkapan seperti ini, kiblat doa itu di langit? Itu karena mereka menolak Allah di atas langit, di atas arsy. Padahal ini adalah keyakinan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, juga berdasarkan ijma' ulama, termasuk imam yang 4. Dinukil oleh Az-Zahabi di dalam Al-Ulu. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadith alladzina ra'aitum wa akhadtu anhum. Pendapat yang sesuai sunnah yang aku ikuti dan aku pun melihat sahabat-sahabatku ahli hadis yang pernah aku temui dan aku belajar dari mereka. Mithla Sufyan, seperti Imam Sufyan, wa Malik dan Imam Malik. Ini dua guru Imam Syafi'i. Wa ghairuhuma, dan selain mereka. Sepakat semuanya ulama ahlu sunnah yang pernah ditemui dan diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i. Al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sepakat untuk berikrar terhadap syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, dan juga sepakat bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Sepakat jemaah sekalian, tidak ada perbedaan pendapat. Yang menukil kesepakatan itu siapa? Imam Syafi'i. Dari seluruh guru yang pernah beliau temui. Subhanallah. Padahal kalau dalam masalah fikih luar biasa, perbedaan pendapat sangat banyak. Tapi dalam masalah ini mereka sepakat. Perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi. Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Itu akidah Imam Syafi'i. Mereka hanya mau mengikuti fikih Syafi'i. Tapi akidah beliau mereka tidak ikuti. Mereka berpaling kepada akidah Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ari. Siapa Asy'ari dibanding Asy-Syafi'i? Ikutilah akidah Syafi'i, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Nabi SAW dan para sahabat. Itu pun akidah Asy'ari yang lama. Beliau sudah rujuk dari akidah tersebut. Jadi ungkapan ini muncul karena mereka menolak Allah di atas langit, di atas arsy. Ketika kita berdoa, tangan kita menghadap ke atas, hati kita juga menghadap ke atas. Itu bukan karena Allah berada di atas, tapi kata mereka, karena itulah kiblat doa. Maka jemaah sekalian kita katakan ini ucapan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau ada yang mengklaim ada hadisnya, maka itu hadis palsu. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, sama sekali tidak ada. Kemudian kita sholat. Dalam sholat itu ada doa tidak? Ada kan? Terus kita sholat, kiblatnya kemana? Sepakat seluruh ulama, orang sholat kiblatnya ke Ka'bah. Dan dalam sholat kita berdoa juga. Jadi nggak ada bedanya. Kiblat sholat, kiblat berdoa, begitu pula kiblat mayit ketika dimasukkan dalam kubur. Begitu pula kiblat orang yang menyembelih, bagi ulama yang berpendapat harus menghadap kiblat, kiblatnya sama. Tidak ada satupun ulama dari kalangan sahabat yang mengatakan ada kiblat di langit, yaitu kiblat berdoa. Tidak ada. Tidak ada satupun hadis. Jadi ini pendapat yang baru, bid'ah, mengada-ada dalam agama, dan tujuan mereka untuk menolak fitrah manusia. Itu fitrah. Ketika manusia berdoa, langsung hatinya mengarah ke langit. Fitrah itu namanya. Juga menolak akal sehat yang menunjukkan Allah di langit. Juga menolak dalil yang sangat banyak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil. Juga menolak kesepakatan ulama. Seperti kata Imam Syafi'i tadi, mengandung nukilan ijma' ulama. Sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy. Tidak ada yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah tidak di mana-mana. Tidak ada yang berkata begitu. Tidak ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak ada.
Tidak ada yang berkata begitu. Semuanya mengatakan ucapan yang sama. Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Dan tentu Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Adapun yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Walhamdulillah. Sebagai kesimpulan, kata Imam Ibnu Qudamah, wa ala hadza daraja salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum. Dan inilah akidahnya salaf dan para imam generasi berikutnya. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kulluhum muttafiquna, semuanya sepakat alal iqrar wal imrar, untuk mengakui dan membiarkan, mengakui semua sifat-sifat Allah dan membiarkannya tanpa menafsirkannya. Wal itsbat, serta menetapkannya lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, tidak lancang untuk mentakwilnya, tidak lancang untuk mentakwilnya. Inilah jemaah sekalian, thariqus salaf, jalannya generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikut mereka sampai hari ini. Alhamdulillah masih ada riwayat-riwayat sampai kepada kita hari ini karena memang dijaga dari masa ke masa. Wallahu alam.